Itu. Nah, mata nih kata hadis tuh. Lis-shaimi farhatani farhatun indal iftar katanya. Wa farhatun indal liqa'i rabbih. Kesenangan orang yang berpuasa itu ada dua nih dalam hadis tuh. Yang pertama apa katanya? Indal iftar, ketika berbuka. Contohnya apa? Ketika mau berbuka kita tuh. Ketika jam 5 udah kurma siap, es buko siap, gorengan siap, apa lagi? Semua disiapkan. Ketika datang waktunya berbuka, minum es buko doang, udah kenyang. Yang lain gak dimakan. Ya? Nah itu tuh. Orang yang puasa kayak gitu. Kalau sebelum berbuka, oh semuanya ngidam. Nah, kata orang hamil tuh ngidam kita ya, ngidam. Anak nanti mau buka ini, mau buka seblak, mau buka itu. Ketika waktunya berbuka, udah gak makan. Bis-shaimi farhatun indal iftar. Jadi itu kesenangan orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama ketika buka, yang kedua indal liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Kenapa? Ini kata dalam hadis qudsi itu kullu amal ibn adam lahu illa siyam. Nah, jadi nih dengarkan. Jadi pahala puasa itu nih kata Nabi. Nah, pahalanya setiap amal anak Adam itu pahalanya buat diri sendiri kecuali puasa. Puasa itu buat saya nih kata dalam hadis qudsi ini kata Allah dalam hadis qudsi ya, itu kata Allah. Jadi Allah sendiri yang akan membalas, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalas. Nah ini kata Allah dalam hadis qudsi. Itu makanya besar sekali buat pahala berpuasa. Man shoma Ramadan imanan, hafal. Yuk coba baca bareng-bareng. Man shoma Ramadan imanan ghufira lahu ma taqaddama min. Tuh, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min, diampuni dosanya yang telah Antum? Lanjut, terus yang kedua, wasani, sunnah puasa yang kedua. Nah, tulis. Sunnah berpuasa yang kedua. Apa kata nih? Takhirus suhur. Takhirus suhuri. Apa takhirus suhur? Mengakhirkan sahur. Jangan sampai tidak sahur ya. Nih, apa kata Nabi ini? Ada satu hadis nerangkan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Hadis Ibnu Malik. Hadis Anas bin Malik. Jadi kata Nabi nih, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Itu? Jadi harus sahur walaupun malas. Walaupun malas paksakan. Walaupun hanya dengan seteguk air, tetap sahur. Jangan sampai tidak sahur. Paham tuh? Sahur itu sunnah. Terus ada hadis lagi nih. As-sahuru aklatun barakatun fala tad'uhu walau ayyajru ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahharin. Ini apa kata Nabi? Sahur itu adalah barokah. Makanya jangan sampai kalian tinggalkan. Walau ayyajru ahadukum jar'atan min ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Ini kata Nabi ini. Jangan sampai kalian meninggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air, ya. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahharin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu sahur, yaitu bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Keren enggak? Keren enggak? Keren. Kapan lagi kita disolawati oleh Allah? Hah? Kapan lagi? Dan malaikatnya. Kapan lagi? Makanya sahur. Jangan malas-malas dibangunin. Bangun. Paksakan. Paksakan. Hentum. Fasluma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatus sahari. Nah, jadi bedanya nih, bedanya puasa kita dengan puasanya ahlul kitab itu bedanya di sahurnya. Paham? Ini kata Nabi. Bedanya di sahurnya. Kalau ahli kitab itu tidak sahur. Itu tidak sahur.
puasanya dari malam sampai siang, ketemu maghrib. Kalau kita enggak, kita itu disunnahkan, bahkan sunnah muakkad untuk melaksanakan sahur. Itu bedanya puasa kita sama puasanya orang non Islam. Itu makanya sahur. Jangan sampai gak sahur. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, nih katanya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia seperti halnya kaum itu. Makanya sahur, biar tidak sama dengan orang ahlu kitab. Tentum takhirus sahur. Kapan? Waktunya takhirus sahur itu. Pernah nih diceritakan oleh sahabat Anas. Tasaharna ma'a Rasulillah summa kumna ila shalah. Qultu kam kana bainal adzan was sahur. Nih pernah. Jadi pernah sahabat Anas itu pernah sahur bersama Rasulullah. Dikisahkan dalam satu hadis. Pernah sahabat Anas bin Malik itu sahur bersama Rasulullah. Summa kumna ila shalah. Kemudian sahabat Anas tadi itu sholat bersama Rasulullah. Fakultu, kemudian si sahabat Anas tadi bertanya, ya Rasulullah, kam kana bainal adzan was sahur, kata sahabat Anas, wahai Rasulullah, berapa jarak antara sahur dengan adzan? Ini sahabat Anas bertanya, berapa jaraknya antara sahur dengan adzan? Apa kata Rasulullah? Bersabda Rasulullah, qadru khamsina ayah, seukuran membaca 50 ayat. Nah, nih seukuran membaca 50 ayat. Tapi jangan cepat-cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kalau pakai surah Al-Baqarah banyak ya, 50 ayat ya. Sampai setengah jam. Tapi kalau ukurannya pakai surah An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, kemungkinan bisa 15 menit. Itu kemungkinan enggak sampai, paling 5 menit ya. Jadi itu ukuran. Seukuran membaca 50 ayat. Tentum? Itu ukuran takhir sahur. Kalau semisal sahurnya jam 12, sahur enggak itu? Bukan. Makan malam itu namanya. Ada di sini. Ada yang biasa keluar beli pecel lele soalnya kan jam 12 no. Itu bukan sahur ya. Tapi apa? Makan malam. Tentum? Malam yaqa fi syakki. Apabila nih katanya nih, apabila mengakhirkan sahur itu tidak terjadinya ragu, Semisal nih saya mau mengakhirkan sahur, tapi ragu takutnya tiba-tiba saya sahur, tiba-tiba azan, itu tidak boleh. Sekiranya di dalam hati itu tidak menimbulkan syak atau ragu, maka itu boleh mengakhirkan sahur. Paham tuh? Ya. Apa lagi? Wa yasulu as-sahuru biqalilil akli wasyurbi. Dan sahur itu didapatkan dengan sedikitnya makan dan minum. Jadi jangan terlalu banyak dalam bersahur. Paham? Ada di sini yang sampai 3 piring? Ada? Mixel, mana Mixel? Mixel, makan berapa piring kamu semalam? Berapa? Jadi jangan banyak. Katanya di sini wa yasulu as-sahuru biqalilil akli wasyurbi. Jadi sahur itu dengan sedikitnya makan dan minum. Jangan terlalu banyak. Hentum? Itu yang kedua, sunnah di dalam berpuasa. Hentum ya? Wasalisuh, dan adapun yang ketiga, tarkul hijri ayil fahsyi. Yang ketiga itu meninggalkan perkataan buruk. Yang ketiga, sunnah daripada puasa itu meninggalkan perkataan buruk.
Tidak boleh bilang temannya, "Hei monyet." Nah, enggak boleh. Paham? Paham ya? Enggak boleh. Tidak boleh. Minal kalamil fahisyih, dari ucapan yang buruk. Ya, paham? Fayasunu as-shaimu lisanihi 'anil kidbi wal ghibah wa nahwi dzalik kasyitmi. Makanya bagi orang yang berpuasa dianjurkan untuk menjaga lisannya anil kidbi, daripada berbohong. Libur ya. Ketika di bulan puasa bohongnya libur, yang suka berbohong libur dulu. Paham tuh? Paham? Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Yaitu kidbi, ghanimah, ghibah. Paham? Berkata bohong, adu domba, caci maki. Itu semua menghilangkan pahala daripada puasa. Paham tuh? Itu. Nih, wa in syatamahu ahadun falyakul marrataini aw salasan inni shaim, nih kata. Apabila nih kita lagi berpuasa, tiba-tiba ada orang yang mencaci kamu, "Hei kamu anjing," semisal nih contoh ya, "Hei kamu anjing, hei kamu babi, hei kamu elongnya hidungnya PC," semisal. Falyakul bilisani inni shaim. Katakan inni shaim, sesungguhnya saya itu berpuasa. Ya? Marratain aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Semisal nih, siapa ya? Katan ngatain si siapa nih? Irfan, kamu jelek, hitam, degil, betok. Misal. Irfan bilang dengan lisannya inni shaim. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Inni shaim. Sesungguhnya saya itu sedang berpuasa. Paham tuh? Ya, maka jangan. Ingat ya. Dengarkan yang belakang, jangan ngobrol. Jangan ngobrol yang belakang. Makanya di dalam berpuasa, di dalam bulan Ramadan kita jaga betul-betul. Jangan sampai bulan yang langka, bulan yang datangnya setahun sekali ini kita sia-siakan. Kita buat tidak ada perbedaan di bulan-bulan yang lain. Itu jangan. Rugi kita rugi. Paham? Makanya jaga betul-betul. Banyakin ibadah yang biasanya pekerjaan buruk hilangkan, khusus di bulan Ramadan. Hentum. Ya. Kama, seperti apa? Qala, berkata An-Nawawi, siapa Imam Nawawi fil Adhkar, di dalam kitab Adhkar. Au biqalbihi kama naqluhu ar-Rafi anil a'immah. Nih. Nah, jadi dengarkan. Kata ana tadi, apabila ada yang mencaci kamu, kita itu harus bilang ini shaim. Kata Imam Nawawi, boleh diucapkan dengan lisan, boleh diucapkan dalam hati. Semisal kita dikatakan dicaci maki, kita diam, di dalam hati ngomong ini shaim, di dalam hati ini shaim. Enggak usah diucapkan dengan lisan. Itu kata Imam Rafi di dalam kitab apa? Kitab Al-Adhkar. Hentum. Itu sunnah-sunnah daripada puasa. Hentum. Coba. Yang disunnahkan dalam puasa ada berapa? Ada? Ada 3 dan 4? Ada 3. Wa yustahabu salah satu. Jadi yang disunnahkan dalam puasa itu ada 3. Yang pertama takjilul fitri, apa? Menyegerakan berbuka. Yang kedua apa? Mengakhirkan sahur. Yang ketiga? Meninggalkan perkataan buruk. Faham tuh? Jadi itu. Terus ada keterangan nih. Ada tambahan keterangan. Dengarkan. Wa man wati'a fi nahari Ramadan ala kaunihi 'amidan fil farji wa huwa mukallafun bis-shaum wa nawa min al-laili wa huwa athimun bi hadzal wati'. Nih, hati-hati ya. Nanti kasih tahu. Takutnya orang tua kamu tidak tahu. Jadi barang siapa nih yang berhubungan badan di luar bulan Ramadan, semisal orang itu udah mukallaf,
ya udah mampu berpuasa dan malamnya niat puasa nih. Misal kayak kita udah beristri, malamnya udah niat berpuasa, tapi ketika siang dia itu berhubungan Ramadan, berhubungan badan. Makanya wa huwa asimun katanya, dosa, tidak boleh. Kasih tahu nanti, ya. Kalau malamnya boleh enggak? Tidak apa-apa. Kalau malam tidak apa-apa. Kalau siang hari tidak boleh. Entum? Apabila nih, ini udah terangin kemarin kan, apabila seseorang suami istri melakukan hubungan badan di bulan Ramadan, fa alaihi al-qada'u wal kafaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minatin. Makanya wajib bagi orang yang melakukan perkara tadi itu qada dan kafarah. Wajib mengganti puasa dan wajib membayar kafarah. Ya. Apa kafarahnya katanya? Itu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukmin. Memerdekakan budak yang mukmin. Kalau semisal tidak ada budak, fa in lam yajid, maka apabila tidak menemukan budak, fa siyamu syahrayn mutatabi'aini. Nih, dengarkan. Ini penting. Dengarkan. Apabila nih, kan sekarang udah tidak zaman yang namanya budak, tidak ada budak kalau zaman sekarang, maka digantinya dengan apa? Fasiyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Entum? Ini tanya nanti yang ngobrol tuh. Enggak tahu, awas botak. Dengarkan. Jadi, barang siapa yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati, katanya saumahuma. Apabila seseorang itu tidak mampu untuk berpuasa, katanya fa'it'amu sittina miskinan aw fakiron, maka memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ya, gantinya itu ngasih makan 60 orang miskin, au fakir atau orang fakir. Likulli miskin muddun, likulli miskinin muddun. Yaitu bagi setiap orang miskin itu muddun, 1 mud. 1 mud. Berapa 1 mud? 6 on. 6 on. Ya, on. Ay mimma yajzi'u fi shadaqatil fitri. Sama halnya dengan zakat fitrah. Berapa zakat fitrah? 1, 6. Jadi memberi makan setiap harinya itu memberi makan sebanyak 60 orang miskin, ya, 60 orang miskin. Semisal dikasih dalam 1 hari buat 60 orang miskin, itu ada ulama yang membolehkan, tapi afdalnya memberinya setiap hari, ya. Setiap hari 6 sampai 60 orang miskin. Entum? Lanjut. Wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan at'ama anhu likulli yaumin mud. Nih, dengarkan nih. Dan barang siapa, katanya nih. Dan barang siapa ada orang yang meninggal di bulan Ramadan. Orang yang meninggal di bulan Ramadan bi udrin, sebab udur tapi. Mana lagi? Kaman aftara fihi limaridin. Ada orang yang yang berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan sebab udur. Tiba-tiba dia itu meninggal. Nih, meninggal. Mana lagi? Walam yatamakkan min qada'ihi, dan tidak mungkin untuk mengodoknya. Ka'ani istamarrah marduhu, karena sakitnya itu berkelanjutan gitu, ya. Berkelanjutan. Sakit. Ada orang sakit. Orang sakitnya itu berkelanjutan, tidak berpuasa. Tiba-tiba hatta
mata fala isma alaih. Pada suatu saat orang yang tadi yang enggak berpuasa gara-gara sakit tiba-tiba meninggal di bulan Ramadan, fala isma alaih, maka tidak dosa. Maka tidak dosa. Pas puasanya tidak boleh tidak usah diganti. Itu kalau ada udur. Udurnya apa? Sakit kata tadi. Paham? Paham ya? Wala tadarakahu lahu bil fidyah. Ya. Tidak usah dikodok puasa, tidak usah bayar fidyah. Itu apabila orang sakit di bulan Ramadan sehingga dan meninggal di bulan, orang yang sakit itu tidak berpuasa dan meninggal di bulan Ramadan, itu tidak usah diganti puasanya dan tidak usah bayar fidyah. Paham ya? Itu yang pertama. Wa in fata bi ghairi udrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi. Apabila nih, kebalikannya, apabila ada orang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nih, hati-hati. Orang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba dia itu meninggal di bulan Ramadan. Qabla tamakkuni, sebelum dia itu min qada'ihi, sebelum dia itu mengkodok puasanya di luar bulan Ramadan. Maka at'ama anhu, ay akhrajal wali anil mayyit min tarkihi. Maka si walinya tadi, si sahibul hajanya tadi harus mengeluarkan fidyah atau membayar fidyah orang yang meninggal tadi sebelum mengqadha puasa yang ditinggal di bulan Ramadan. Paham ya? Jadi harus membayar fidyah, sama fidyahnya satu mud ya. Likulli yaumin fatin muddun. Sama dengan satu mud. Paham tuh? Paham ya? Paham? Jadi itu kafarah atau fidyah bagi orang yang berhubungan badan di luar Ramadan dan meninggal belum sempat mengganti puasanya di luar bulan Ramadan sebab sakit dan sebab tidak sakit. Kalau sebab sakit kata tadi diapain? Tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau dia itu tanpa udur, tidak sakit, tiba-tiba tidak puasa dan meninggal di luar bulan Ramadan belum sempat mengqadha bulan Ramadannya, maka walinya harus membayar fidyah. Antum? Itu. Ya. Selanjutnya hal-hal yang makruh di dalam berpuasa. Karena di sini di Fathul Qorib ada, kita pakai kitab As-Susul Muhibbin ya. Makruh di dalam berpuasa. Dengarkan nih. Sekarang hal-hal yang makruh di dalam berpuasa. Hal-hal yang makruh di dalam berpuasa itu ada 8. Ada 8. Tulis. Hal yang dimakruhkan atau perkara yang dimakruhkan di dalam bulan puasa itu ada 8. Kendo ada berapa? Ya, dengarkan. Nanti hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Yang pertama itu mencicipi makanan. Itu makruh, ya. Yang makruh di dalam berpuasa. Yang pertama itu mencicipi makanan. Ini biasanya berlaku pada ibu-ibu. Ibu-ibu yang masak, semisal takut masakannya keasinan, takut masakannya tidak ada rasanya, dicicipi boleh, tapi jangan ditelan, cukup dicicipi. Habis itu dimuntahkan atau diludahkan. Itu makruh ya, tidak batal tapi makruh. Paham? Jadi itu yang pertama, mencicipi makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, suntik. Tahu suntik? Suntik fi nahari Ramadan. Bersuntik di siang bulan Ramadan. Itu makruh. Ya, tidak batal tapi makruh. Tentu? Ini dalam kitab As-Susul Muhibbin ya. Itu yang kedua. Misal sakit. Sakit, tapi kalau sakit yang emang enggak kuat berpuasa, tidak apa-apa untuk tidak berpuasa.
Misal suntik di siang bulan Ramadan, itu hukumnya makruh. Yang ketiga, pakai obat mata, apa namanya? Memakai obat mata. Misalnya lagi sakit mata, tiba-tiba istu ya. Tiba-tiba memasukkan obat mata ke mata, istu itu. Itu hukumnya makruh. Tidak batal tapi makruh. Paham tuh? Paham ya? Diingat tuh. Yang keempat, nih makruh. Yang keempat ini berlaku bagi suami istri. Yang keempat ini apa ya bahasanya ya? Apa tuh? Meluk. Memeluk. Berpelukan. Itu bila syahwat tapi ya, bila syahwat itu hukumnya makruh di bulan Ramadan. Ya. Makruh. Itu yang keempat. Yang kelima, mencium. Yang kelima, mencium minyak wangi, memakai wangi-wangian. Itu makruh. Di nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan. Tapi itu kalau semisal kebanyakan pakainya misalnya minyak semprot seret sampai orang mabuk, itu makruh tuh. Paham? Tapi kalau semisal nih malamnya kita tarawih pakai minyak wangi, dipakai ketika siangnya kita masih pakai baju yang malam itu, tetapi masih tercium bau wanginya, itu tidak apa-apa. Paham tuh? Nah, ini jangan kebanyakan pakai minyak wangi di bulan Ramadan. Makruh, hukumnya makruh. Paham tuh? Yang keenam, canduk. Apa canduk? Oh itu ya yang ditok bisa dikeluari darah. Bekam. Yang keenam, hal yang makruh itu bekam. Tahu bekam? Biasanya dikeluarin darahnya, tepek gitu kan? Bekam. Ya. Yang keenam itu bekam. Nggak boleh. Kalau mau bekam berarti di malam bulan Ramadan. Hukumnya makruh. Paham tuh? Yang ketujuh, istinsyak. Apa makna istinsyak? Madmadah. Apa makna istinsyak? Istinsyak. Menghirup air ke hidung. Tapi kalau udah sampai masuk ke dalam itu menjadi batal. Paham ya? Makanya hati-hati. Makruh istinsyak. Dan berkumur-kumur di siang bulan Ramadan itu hukumnya makruh. Tapi kalau udah sampai masuk ke dalam itu bisa batal. Paham tuh? Itu yang ke-7. Yang terakhir. Yang terakhir lambat mandi junub sampai sampai waktu subuh. Jadi misalnya misal kalian nih jam 4 kan belum waktu subuh ya. Tiba-tiba habis sahur tidur, tiba-tiba mimpi ceris. Kalian nggak mandi, tidur aja. Mandinya nanti ketika mau terbenam matahari. Itu hukumnya makruh. Tidak boleh. Makruh. Antum? Makanya ketika jam 4 semisal nih suami istri jam 3. Ketika udah berhubungan badan itu langsung mandi, langsung bersuci. Paham ya? Sama. Ada berapa? Yang makruh dalam berpuasa ada? 8. Yang pertama, mencicipi makanan. Yang kedua, suntik di siang hari bulan Ramadan. Iya, bersuntik di siang hari bulan Ramadan. Yang ketiga, memakai obat mata. Yang keempat, berpeluk ke suami istri. Yang kelima, mencium wangi-wangi. Yang keenam, bekam. Yang ketujuh, istinsyak dan madmadah, menghirup air atau berkumur-kumur. Yang kedelapan, lambat dalam mandi junub sampai waktu subuh.
Antum? Ya. Ada yang ditanyakan? Falas. Falas ya? Nah. Ada yang ditanyakan? Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Hah? Yuk, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Ada? Nah, silakan. Sikat gigi di siang hari sama. Nah, sikat gigi di siang hari. Nah, makruh. Makanya usahain sebelum subuh tuh kita sikat gigi. Sikat gigi. Nah, pada apa? Ketika mau masuk subuh gak sikat gigi. Apa lagi? Ada lagi? Ada? Nah, udah capek kayaknya. Nah, udah ya? Ada tanyakan? Nah, kalau nggak ada, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Nah, naktatim bi qiraati hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.